One more here for Anthony! Instant star of the Stretford end! Take a bow, new boy! You are a red on day one! Tumpul di lini depan, Erik ten Hag wajib ambil tindakan tegas terhadap Marcus Rashford. Pemain internasional Inggris itu jelas sedang menjadi hambatan bagi setan merah saat ini dan tidak pantas lagi dijamin sebagai starter. Erik ten Hag mungkin merasa berhutang budi kepada Marcus Rashford dan hal ini bisa dimengerti. Penyerang Manchester United itu memastikan bahwa musim debut ahli taktik asal Belanda itu di ruang ganti Old Trafford sukses dengan ia mencetak 32 gol semua kompetisi. Dengan bantuan pelatih striker tim utama Bening Charky yang dipekerjakan Ten Hag sebulan setelah kedatangannya di United, Rashford mempertajam kemampuan klinisnya yang sebelumnya kurang karena pengambilan keputusannya yang ragu-ragu di sepertiga akhir lapangan. Tetapi baru dalam 12 pertandingan musim ini, Rashford tampak kehilangan sentuhannya dan membuat para penggemar geram. Ten Hag telah menjadikannya sebagai starter di semua pertandingan kecuali saat setan merah meraih kemenangan atas Crystal Palace. Rashford saat ini mengalami 8 pertandingan tanpa gol di level klub dengan penampilan tidak efektif terbarunya terjadi saat melawan Copenhagen di Liga Champions. United hanya meraih kemenangan tipis 1-0 meskipun dengan kehadiran Rashford karena ia tampaknya melakukan hal yang sia-sia hampir di setiap serangan yang menjanjikan sambil mengabaikan tugas bertahannya. Meski begitu, Ten Hag tetap mempertahankannya selama 90 menit penuh. Penyelesaian akhir Rashford yang tenang sangat menyenangkan untuk dilihat musim lalu ketika ia mencetak beberapa gol brilian dari berbagai sudut. Namun ia mengalami kemunduran drastis dalam aspek itu di beberapa bulan terakhir. Jebolan Akademi United ini masih banyak melakukan tembakan, tapi hanya memiliki akurasi tembakan sebesar 38,9% di Liga Primer, yang menempatkannya jauh di belakang penembak jitu teratas untuk musim ini. Dua klub raksasa Liga Arab memperebutkan tanda tangan Jadon Sancho. Masa depan Jadon Sancho di Manchester United yang serba tidak jelas membuat banyak klub ancang-ancang untuk menampungnya. Kabar terbaru, dua klub Arab Saudi siap bersaing memperebutkan tanda tangannya. Setelah Al-Ettifaq, klub Saudi Pro League lainnya, Al-Ahli dilaporkan berminat pada jasa sang winger. Sejumlah klub dikabarkan ingin memboyong mantan pemain Borussia Dortmund tersebut. Salah satunya adalah klub Arab Saudi, Al-Ettifaq, yang dikabarkan berminat pada sang winger. Dilansir Time Talk, Al-Ettifaq bukan satu-satunya klub Saudi Pro League yang berminat pada jasa Sancho. Rival mereka, Al-Ahli, juga dilaporkan berminat pada jasa sang pemain. Menurut laporan tersebut, Al-Ahli saat ini membutuhkan pemain teruji di lini serang mereka. Al-Ahli saat ini berada di papan atas Saudi Pro League. Mereka menempati peringkat 4 dan mereka terpaut 4 poin saja dari Al-Hilal di puncak klasemen. Mereka butuh tambahan tenaga agar bisa naik ke puncak klasemen. Itulah mengapa mereka menginginkan Sancho untuk bergabung dengan tim mereka. Laporan tersebut mengklaim bahwa Al-Ahli benar-benar serius ingin mendapatkan jasa Sancho. Mereka tahu bahwa sang winger memiliki gaji yang besar di United. Mereka siap membayar harga yang sama jika Sancho mau pindah ke Arab Saudi. Selain itu, mereka juga siap membeli langsung sang winger dari United. Jadi mereka berharap bisa memenangkan perburuan jasa Sancho di musim dingin nanti. Manchester United sendiri dilaporkan sudah menetapkan berapa mahar transfer Sancho di bursa transfer yang akan datang. Setan Merah berharap bisa mendapatkan tebusan sekitar 40 hingga 50 juta euro untuk jasa sang winger di musim dingin nanti. Peluang besar Chelsea dan Manchester United bidik duo Barcelona Pedri dan Gavi. Dua klub Liga Inggris, Chelsea dan Manchester United, bidik duo Barcelona Pedri dan Gavi pada jendela bursa transfer 2024. Chelsea dan Manchester United adalah dua tim Liga Inggris yang fokus untuk memperbaiki lini tengah di bursa transfer selanjutnya, termasuk niat merekrut Pedri dan Gavi dari Barcelona. Ketertarikan Chelsea dan Manchester United itu tidak terlepas dari permainan yang ditunjukkan Pedri dan Gavi bersama Barcelona. Pedri dan Gavi mampu menjadi dua sosok yang memegang peranan penting di lini tengah Barcelona pada musim lalu. Tercatat, Pedri membukukan 35 penampilan.
Sedangkan Gavi melakoni 49 pertandingan pada semua ajang di musim lalu. Selain itu, Pedri mampu menyumbangkan 7 gol dan 1 assist. Sementara itu, Gavi mengoleksi 3 gol dan 7 assist. Dilansir dari Sports Mole, Chelsea dan Manchester United tertarik untuk mendatangkan 2 pemain Barcelona pada bursa transfer yang akan datang. Barcelona bisa mendapatkan lebih dari 100 juta euro atau setara 1,6 triliun dari penjualan Pedri dan Gavi ke Chelsea atau Manchester United. Meskipun kepergian Pedri dan Gavi dianggap bisa memperbaiki situasi keuangan Barcelona, tetapi kedua pemain akan dipertahankan sekuat tenaga. Tak hanya Pedri dan Gavi yang jadi incaran Chelsea dan Manchester United, masih ada pilar penting Barcelona yang masuk radar raksasa Liga Inggris di bursa transfer berikutnya. Pep Guardiola bantah tentang Andre Onana, kiper terburuk di Manchester United. Manajer Manchester City, Josep Guardiola melemparkan pujiannya kepada sosok Andre Onana. Ia yakin sang kiper bakal jadi pemain yang krusial bagi Manchester United. Onana bergabung dengan Manchester United di musim panas kemarin. Ia direkrut dari Inter Milan untuk menggantikan David De Gea yang kontraknya tidak diperpanjang manajemen United. Awal karir Onana di United tidak berjalan dengan baik. Ia kerap membuat blunder sehingga sang kiper kerap panen kritikan. Meski Onana disebut-sebut sebagai titik lemah United saat ini, Pep Guardiola enggan mengamini anggapan tersebut. Ia menilai sang kiper adalah pemain yang bagus untuk setan merah. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Pep Guardiola sudah lama mengenal Onana. Ia menyebut bahwa sejak ia melatih Barcelona, ia tahu Onana yang pada saat itu berada di La Masia punya talenta yang luar biasa. Saya ingat bahwa saat saya di Barcelona, ada teman saya yang memberikan sanjungan tinggi kepada dia, Onana. Saya tidak terlalu mengenalnya saat saya di Barcelona, namun saya pertama kali bertemu dengannya saat ia masih di Ajax. Pada saat itu, ia sudah jadi pemain hebat di sana, dan sekarang ia juga jadi pemain yang hebat di Man United. Menurut Pep, wajar jika Onana beberapa kali membuat kesalahan saat turun membela Manchester United. Sang kiper disebut berada dalam lingkungan yang baru, sehingga ia butuh waktu untuk beradaptasi sebelum bisa mengeluarkan talenta terbaiknya. Semua orang butuh waktu untuk beradaptasi ketika mereka datang ke Premier League. Hal ini berlaku untuk semua pemain termasuk juga manajer. Terkadang memang ada pemain yang bisa beradaptasi dengan cepat, namun saya pribadi menilai dia adalah kiper yang luar biasa, ungkap Pep Guardiola.